warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Tapi sebelum itu, ibu punya satu pantun. Dengar ya. Pergi ke pasar membeli buah-buahan, buah kedondong, buah kemiri. Ghibah jadi perbuatan menjijikan, laksana makan bangkai saudara sendiri. Nah, dari pantun tersebut terdapat kata ghibah. Sebenarnya apa itu ghibah dan mengapa disebut perbuatan menjijikan? Penasaran? Yuk simak penjelasannya. Jadi, ghibah merupakan perbuatan menggunjing, membicarakan kejelekan atau kekurangan orang lain. Pada ghibah, terdapat pembicaraan mengenai aib atau kekurangan dari orang lain yang apabila orang tersebut tahu, maka ia tidak menyukainya. Di dalam Islam, perbuatan ghibah adalah perbuatan yang dilarang. Hal ini dikarenakan perbuatan ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Nah, karena Allah telah melarang manusia untuk melakukan ghibah, maka hukum ghibah adalah dosa ya. Lalu, mengapa masih ada orang yang sering melakukan ghibah? Jadi, terdapat beberapa alasan mengapa orang-orang masih melakukan ghibah. Di antaranya, 1. Membicarakan keburukan orang lain dengan tujuan untuk mengangkat derajat dirinya sendiri. 2. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. 3. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. 4. Balas dendam terhadap orang lain. 5. Amarah yang tidak terkendali. Dan yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Adapun cara untuk menghindari ghibah antara lain, 1. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. 2. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang suka menggunjing. 3. Berintrospeksi dengan melihat aib diri sendiri dan berusaha untuk memperbaikinya. 4. Menjaga lisan. 5. Berpikir positif. Dan yang terakhir, selalu meminta perlindungan kepada Allah dengan berdoa. Selanjutnya, tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun secara istilah, tabayun adalah proses untuk menyeleksi atau menyelidiki berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Perintah untuk tabayun ada di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Tabayun saat ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita, apalagi di era modern. Terutama dengan keberadaan sosial media menjadi sarang berita hoax yang sangat mudah mempengaruhi kita. Berikut ini ada beberapa dampak negatif yang dibawa oleh sosial media, di antaranya
1. Kebebasan informasi yang cenderung negatif seperti hoax dan pornografi. 2. Sikap sosial yang melemah. Dan yang terakhir, kelalaian dalam kewajiban agama. Jadi, bagaimana cara kita agar bisa bertabayun menggunakan sosial media? Berikut cara-caranya. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. 2. Cermati alamat situs. 3. Periksa fakta. 4. Cek keaslian foto. Dan yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Yang terakhir, hikmah tabayun. Ada beberapa hikmah dalam melakukan tabayun, yaitu berhati-hati dalam menerima berita, menghargai orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman, berbaik sangka terhadap sesama, persatuan dan kesatuan dapat terjalin dengan baik, serta menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Teman-teman, jadi mengapa perbuatan gibah harus kita hindari? Pilih jawaban yang tepat ya. A. Karena gibah adalah perilaku tercela dan dapat mengakibatkan pelakunya masuk ke neraka. B. Karena gibah adalah salah satu akhlak terpuji. Dan C. Karena gibah dapat mempererat tali silaturahmi. Pilih jawaban yang tepat ya. Ya, jawaban yang benar adalah A. Perilaku gibah adalah perilaku yang tercela dan dapat menyebabkan pelakunya masuk ke neraka. Baiklah teman-teman, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua terhindar dari perilaku gibah dan senantiasa melakukan tabayun. Jangan lupa untuk selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.